lagi ini kita akan melanjutkan ke garden light. Kita pilih top line, kita akan membuat lingkaran 2. Kita smart dimension dengan lingkaran dalam sebesar 170 mm dan lingkaran luarnya 280 mm. Lalu kita centang aja, kita extrude boss, kita ganti parameter dengan 3 mm ya. Kita centang, lalu setelah seperti ini kita klik pada part atasnya, kita sketch, kita pilih lingkaran vertik lurus dengan garis, kita buat seperti ini saja. Kita smart dimension dengan ukuran lingkaran sebesar 8 mm. Lalu jarak antara titik tengah dan titik tengah lingkaran kita akan membuat 120 mm. Oke, setelah seperti ini kita ke fitur circular pattern, kita pilih parameter dengan titik tengahnya. Nah, untuk entity store pattern kita pilih lingkarannya ya. Kita ubah menjadi 6. Kita centang saja. Lalu kita ke feature extrude cut, kita langsung centang saja ya, kurang lebih seperti ini untuk part yang pertama. Jangan lupa di save terlebih dahulu. Kita akan lanjut ke part selanjutnya. Kita new part, kita akan melanjutkan part yang kedua ya. Kita pilih top line, sketch, kita pilih line, kita bikin garis seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kita smart dimension dengan sudut 120 derajat. Kita pilih panjang garis bawah 120. Kita pilih klik garis-garis ini dengan cara tekan Ctrl lalu pilih equal. Setelah itu kita akan mengganti garis atas ini menjadi garis putus-putus dengan cara klik ganti foreground traction. Setelah itu kita mencari titik tengah, kita pilih coincident, kita centang. Setelah seperti ini kita ke sheet metal base flank, kita ganti parameter menjadi 20 mm ya. Oke, jika sudah kita langsung centang saja. Kita pilih ke edge flank, ke ya, edge flank ini kita pilih flank parameter untuk garis-garis ini ya. Ya, seperti ini.
kita edit sketch, kita akan mengedit dan menghapus garis vertikal ini. Kita pilih dengan cara klik kanan lalu delete, lalu kita smart dimension garis ini dengan ini sebesar 60 derajat dan garis atas terhadap garis bawahnya juga 60. Oke, seperti ini kita centang, exit sketch. Kita pilih yang sketch 14. Kita edit sketch. Ya, kurang lebih sama seperti tadi. Kita hapus. Lalu kita mengganti dengan sudut 60 derajat. Ya, seperti ini. Lalu ini juga 60. Kita centang saja. Lalu kita exit sketch. Kurang lebih seperti ini untuk part yang kedua. Jangan lupa untuk di save. Lalu kita akan melanjutkan part yang ketiga. Untuk part yang ketiga kita bisa pilih top plane. Kita sketch, kita akan membuat garis seperti tadi. Ya, seperti ini. Terus lalu kita akan smart dimension. Dengan sudut 120 derajat. Garis atas terhadap garis bawah dengan tinggi 65 mm. Kita akan mengubah for contraction ya, garis yang atas. Kita akan menyamakan sudut kanan dan kiri secara sama. Ya, seperti tadi caranya, kita klik lalu tekan Ctrl. Nah, setelah ini kita akan mencari garis titik tengahnya. Titik tengah ini terhadap ini kita koinsidenkan. Sudah seperti ini, kita centang saja. Kita exit sketch. Nah, setelah seperti ini kita akan melanjutkan ke feature reference geometry. Kita pilih pada menu ini. Menu plane ya. Kita akan memilih menu ini. Nah, untuk force reference itu kita pilih top plane. Ya, kita akan mengganti parameter
akan membuat garis sama seperti yang tadi. Ya, seperti ini. Ini hanya beda untuk dimensinya saja. Untuk sudutnya itu tetap sama 120. Namun untuk jarak garis atas dan garis bawah itu yang berbeda. Di sini kita akan menggunakan 20 mm. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan menyamakan terlebih dahulu. Setelah seperti ini, kita akan lanjut mengganti garis pada garis dengan garis putus-putus. Setelah itu kita akan mencari titik tengah pada ini, dan titik ini kita koinsiden. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Terlebih dahulu kita bisa lanjutkan pada exit sketch. Lalu kita akan memberikan fillet. Di sini kita akan memberikan fillet sketch. Ya, fillet untuk garis sudut. Kita mengganti parameter menjadi 1 mili. Kita centang saja. Kita exit. Kita akan melakukan fillet yang sama juga untuk ini ya. Kita pilih fillet, klik sudut-sudutnya, centang. Kita exit sketch. Setelah itu kita ke love band. Ya, kita pilih fitur ini. Kita pilih pada garis ini terhadap ini. Ya, jadinya akan seperti ini. Kurang lebih. Ini untuk penampakannya seperti ini ya. Kita centang saja. Kita akan menghide plan. Lalu setelah seperti ini, kita akan mengedit pada bagian part di salah satu sisinya ya. Kita klik. Setelah itu kita ke sketch, kita pilih center line. Oke, pertama kita akan mengklik dulu pada bagian sini ya. Ini sudah muncul. Kita akan membuat center line ke atas, lurus, harus lurus ya. Oke, setelah
55 mm. Kita akan membuat dimensi lagi garis titik tengah ini terhadap titik tengah yang bagian bawah. Dengan dimensi 60. Akan membuat poin ya, center line dari garis titik tengah secara horizontal. Di sini kita akan membuat lingkaran lagi, lingkaran kecil seperti ini. Lalu kita akan men-smart dimensi dengan ukuran 4,5 untuk titik tengah terhadap titik tengah lingkaran yang besar sebesar 28. Lalu titik tengah terhadap garis vertikalnya itu 28 juga. Ya, seperti ini kita centang saja. Lalu kita ke fitur mirror entities, kita klik pada lingkaran mirror about, kita pilih garis yang vertikal, kita centang, kita balik lagi ke mirror entities, ya, kita klik pada mirror entities ini, kita pilih lingkaran 1 dan lingkaran 2, lalu kita pilih mirror about-nya itu yang garis horizontal ya, kurang lebih seperti ini untuk gambarannya. Setelah ini kita ke feature lalu extrude cut, kita lihat dulu. Langsung centang saja ya. Kurang lebih seperti ini. Pada partnya kita akan membuat dua konfigurasi. Yang pertama kita ini pilih konfigurasi pertama yang ada lubangnya, lalu kita pilih konfigurasi, kita pilih ya, kita namakan konfigurasi 2 aja. Nah, ini sudah dikonfigurasi 2. Lalu kita pilih balik ke feature manager. Kita pilih menu extrude cut, klik kanan, kita suppress.